Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya David Rizanda Kilaska. Tetapi di video kali ini saya akan bahas tentang pelajaran biologi, yaitu mengenai dua materi, yaitu materi genetik dan struktur DNA. Namun di video kali ini materi genetiknya saya bagi jadi dua ya. Yang pertama itu tentang kromosom, yang kedua itu tentang gen dan alel. Nah, stop basa-basi, yuk kita langsung ke video pembahasannya. Nah, tadi sudah pembukaannya, sekarang mari yuk langsung saja kita bahas materi genetik pertama, yaitu kromosom. Nah, sebelum kita mulai kromosom, sebenarnya apa sih bagian-bagian dari kromosom? Bagian-bagian dari kromosom itu yang utama ada dua, yaitu ada yang bentuknya seperti daun, itu yang dinamakan dengan lengan kromosom, dan juga ada intinya yang berbentuk bulat yang dinamakan dengan sentromer. Nah, di dalam lengan kromosom ini ada untayan-untayan rantai yang dinamakan dengan kromonema. Nah, kromonema ini sendiri itu jika kita tarik lagi ya, lebih besar gambarnya itu berbentuk seperti rantai-rantai, dan di setiap helainya akan ada yang menebal. Nah, yang menebal inilah yang disebut dengan kromomer. Nah, kromomer ini biasanya juga kita sebut dengan lokus. Nah, habis itu juga ada bagian lengkungan ya, lengkungan di daerah lengan kromosom, di ujung itu lengkungan. Nah, itu tuh yang dinamakan dengan satelit. Nah, tapi satelit ini tidak ada di semua kromosom ya, hanya ada di beberapa kromosom. Nah, di bagian ujung lengan kromosom yang berbentuknya sempit, itu dinamakan dengan telomer. Nah, telomer ini memiliki dua tugas, yaitu yang pertama, menjaga supaya lengan kromosom, kan di dalamnya ada DNA, itu supaya DNA tidak terurai atau berserakan keluar dari lengan kromosomnya. Yang kedua ialah menjaga DNA satu dengan DNA lainnya supaya tidak berikatan. Tadi bagian-bagian kromosom. Nah, habis itu komponen kromosom ada apa aja sih? Yaitu ada dua, ada DNA dan protein histon. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk kromosom, yaitu yang pertama letak sentromernya. Nah, yang pertama itu ada metasentrik. Metasentrik ini berarti sentromernya terletak di tengah-tengah dan akan berbentuk seperti huruf V. Nah, habis itu yang kedua ada submetasentrik. Nah, submetasentrik ini sentromernya agak ke pinggir, jadi berbentuk seperti lengannya berbentuk seperti L. Nah, akrosentrik itu sentromernya lebih ke pinggir lagi, jadi berbentuk seperti L lengannya. Nah, habis itu terakhir ada telosentrik. Nah, telosentrik ini sentromernya sudah di paling ujung sehingga hanya memiliki satu lengan dan akan berbentuk seperti huruf I. Nah, jumlah sentromer pun juga ada. Yang pertama sentrik berarti tidak punya sama sekali, yang kedua ada monosentrik berarti punya satu, yang ketiga ada disentrik mempunyai dua, dan yang keempat polisentrik atau mempunyai banyak sekali sentromer. Nah, untuk bentuk sentromer sendiri yaitu ada bulat, koma, batang, huruf V, huruf L. Nah, bicara soal macam kromosom menurut fungsi ya, ini tuh ada dua, yaitu autosom atau disingkat dengan A, dan gonosom. Nah, gonosom ini ada dua, yaitu ada X dan Y. Nah, karyotipe kromosom pun juga ada. Nah, untuk yang haploid itu satu set, yaitu sperma dan ovum, yaitu 22 plus X dan 22A plus Y itu tuh buat sperma laki-laki. Nah, 22A plus X itu merupakan ovum. Nah, sedangkan diploid itu prianya 22AA plus XY, sedangkan yang wanita 22AA plus XX. Nah, setelah tadi kita bahas materi genetik yang pertama, yaitu kromosom, yuk sekarang kita bahas tentang materi genetik yang kedua, yaitu tentang gen dan alel. Tapi pertama-tama kita mulai dari gen aja dulu yuk. Nah, jadi sebenarnya gen ini apa sih? Nah, gen ini adalah unit terkecil yang menentukan sifat suatu makhluk hidup. Nah, gen sendiri ini juga memiliki dua komponen, yaitu apa saja? Yaitu DNA dan protein histon. Nah, bagi kalian bertanya-tanya, gen ini terletak di mana ya, Kak? Nah, gen ini juga memiliki letak, yaitu di dalam kromosom berderet menempati lokus-lokus. Nah, jadi gen ini tuh tidak berserakan gitu teman-teman, namun ia berderet menempati lokus-lokus. Bicara soal macam gen, yaitu yang pertama soal kereaktifannya, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada ekspresif dan tidak ekspresif. Ekspresif ini artinya ia sangat tampak untuk menampilkan sifat-sifatnya. Nah, sedangkan tidak ekspresif ini maksudnya jadi dia tidak tampak gitu, jadi dia tertutup untuk menampilkan sifat-sifatnya. Nah, yang kedua yaitu soal sifat, dibagi menjadi tiga juga, yaitu dominan yang berarti kuat, dan juga ada setengah dominan, dan juga ada resesif atau bisa kita bilang dengan lemah. Nah, jadi dominan ini
Maksudnya ialah kalau ekspresinya itu dikeluarkan dengan maksimal, dia mengeluarkan ekspresi tentang sifat-sifatnya. Nah, namun kalau resesif atau lemah itu bukan berarti ia tidak ada ya, namun itu juga akan bisa dikeluarkan secara maksimal saat ekspresinya juga lagi maksimal. Seperti itu. Setelah kita membahas gen tadi, yuk sekarang kita langsung ke alel. Nah, jadi alel ini temennya gen. Jadi sebenarnya alel ini apa sih? Nah, alel merupakan pasangan gen yang terletak pada lokus yang berkesesuaian pada kromosom yang homolog. Nah, kromosom yang homolog ini artinya kromosom yang kembar. Baik, sekarang saya akan beri contoh. Coba kalian teman-teman bayangkan, jika ada dua kromosom kembar memiliki gen A besar, gen B besar, gen C besar, dan gen D besar, ya. Nah, kan A besar bertemu dengan A besar. Oke, bayangkan jika A besarnya ini merupakan gen kulit, jadi mengeluarkan pigmen kulit ya. Jadi A besar bertemu dengan A besar itu dinamakan dengan genotipe. Nah, jadi itu contoh kromosom pertama. Nah, contoh kromosom kedua, kalian bayangkan kromosom kembar juga, namun yang pertama gen A besar, B besar, C besar, D besar, tapi yang bawah gen A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Nah, A besar ketemu A kecil ini disebut juga dengan genotipe, teman-teman. Nah, namun yang A besar bertemu dengan A besar itu dinamakan dengan genotipe homozigot. Nah, jika A kecil bertemu A kecil pun juga dinamakan homozigot. Nah, tetapi jika A besar bertemu A kecil atau B besar bertemu dengan B kecil itu dinamakan dengan genotipe heterozigot. Nah, alelnya juga dibagi menjadi dua, yaitu ada alel tunggal dan juga alel ganda. Nah, untuk mengingat, jadi alel tunggal itu yaitu alel yang hanya berpasangan aja, satu pasangan seperti tadi, A besar ketemu A besar, A kecil ketemu A kecil. Namun kalau alel ganda itu seperti A besar ketemu A besar ketemu A besar, jadi mereka bisa lebih dari satu pasangan namun mempengaruhi sifat yang sama. Nah, cara membedakan alel tunggal dan alel ganda kalian bisa hafalkan aja di alel ganda, yaitu alel ganda itu hanya ada golongan darah ABO dan juga warna bulu kelinci. Teman-teman, tadi kan kita sudah membahas gen dan alel. Nah, sekarang kita bahas struktur DNA yuk. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, DNA itu apa sih? DNA itu panjangan dari apa? Nah, jadi DNA itu panjangan dari deoxyribonucleic acid. Nah, teman-teman, jadi DNA itu bentuknya seperti double helix gitu, teman-teman. Double helix seperti ini, teman-teman. Seperti ini, double helix ya. Nah, habis itu struktur DNA itu yang utama ada 3, yaitu yang pertama ada fosfat, yang kedua ada gula deoksiribosa, dan yang ketiga ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini dibagi menjadi 2 lagi, teman-teman, yaitu menjadi purin dan pirimidin. Nah, masing-masing pun juga dibagi menjadi 2 lagi. Di bagian yang purin yaitu ada adenin, bisa kita singkat dengan A, dan juga ada guanin yang kita singkat dengan G. Nah, sedangkan di pirimidin yaitu ada timin yang kita singkat dengan T, dan juga ada citosin yang kita singkat dengan C. Habis itu, jika DNA diperbesar, teman-teman akan melihat garis putus-putus. Nah, garis putus-putus itu dinamakan dengan ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini tidak semua DNA bisa saling diikat. Yang hanya bisa mengikat yaitu contohnya adenin hanya bisa mengikat dengan timin. Nah, jadi mereka berdua itu ada ikatan hidrogen sebanyak 2 ikatan. Nah, sedangkan di satu lagi ada citosin dan juga guanin. Nah, jadi citosin dan guanin itu mereka hanya bisa berikatan dengan satu sama lain, yaitu mereka ada 3 ikatan hidrogen. Nah, misalkan, Kak, apakah bisa kalau adenin berikatan dengan citosin? Nah, jawabannya tidak bisa, teman-teman, ya. Karena pasangannya adenin adalah timin, seperti itu. Kita juga ada tips buat teman-teman sekalian, yaitu sering juga ditanyakan dalam ulangan bahwa apa saja sih bagian-bagian dari nukleotida. Nah, bagian-bagian nukleotida tadi itu merupakan yang pertama fosfat, yang kedua gula deoksiribosa, dan yang ketiga basa nitrogen. Nah, jadi 3 ini termasuk dalam nukleotida. Jadi kalau misalnya ada ulangan dan pertanyaannya seperti itu, kalian sudah bisa menjawab ya.